Pasangan calon Bupati Muhammad Markum dan wakilnya Malensius Musui mendapatkan nomor urut 1 pada kontestasi Pilkada Kerom 2020 yang akan berlangsung pada 9 Desember mendatang. Angka 1 diperoleh pasangan Mama berdasarkan hasil pleno terbuka penetapan dan pengumuman nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati Kerom yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kerom di halaman kantor KPU setempat. Dalam pleno itu disebutkan penetapan nomor urut berdasarkan keputusan KPU nomor 162 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kerom tahun 2020 serta surat dinas KPU RI nomor tahun 2020 perihal pengundian pasangan calon. Ketua KPU Kerom Melianus Gobai kepada wartawan menyebutkan bahwa penetapan nomor urut berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di mana terdapat 2 pasangan calon yang mengalami kendala kesehatan berdasarkan hasil tes corona. Penetapan tadi sudah jelaskan berdasarkan KPU RI ini bukan soal pencabutan atau aklamasi, tetapi ini ditetapkan langsung dan ada 2 pasangan yang tertunda penetapannya, yaitu pasangan Peter Gusbager, Wafir Kosasi, dan pasangan Yusuf Wali Hadi Susilo, terang Melanius. KPU Kerom mengagendakan penetapan atau pencabutan nomor urut terhadap 2 pasangan calon lainnya pada tanggal 3 dan 6 Oktober mendatang pada tahapan pemeriksaan kesehatan kedua apabila hasilnya negatif corona dan sesuai jadwal pada tanggal 3 dan 6. Jadi mereka berdua bisa lanjut ke tahap kedua karena hasilnya sudah negatif. Melianus juga memastikan tahapan kampanye pasangan calon akan dimulai pada 26 September hingga 5 Desember dengan mengacu pada PKPU nomor 13 tentang batasan kampanye. Demikian juga rapat dilaksanakan secara terbatas sedangkan rapat umum ditiadakan. Jadi calon pada saat ini harus memiliki strategi dalam berkampanye karena rapat umum sudah ditiadakan berarti sudah tidak bisa mendatangkan massa dalam kampanye tersebut, kata Melianus. Sementara dukungan untuk pasangan calon Bupati Muhammad Markum dan wakilnya Malensius Musui terus mengalir, 4 elemen masyarakat telah menyatakan dukungan setelah petahana ini mendapatkan nomor urut dalam kontestasi Pilkada 2020. Tak tanggung-tanggung dukungan mengalir dari Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong atau Kosgoro, kaum milenial, tokoh masyarakat Pegunungan Tengah, hingga tokoh perempuan di wilayah Kabupaten Kerom. Sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah instrumen nomor 1 dan mampu menciptakan perdamaian menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Kualitas pemimpin bangsa yaitu kepada pemerintah daerah yang baik dan menjunjung tinggi amanah masyarakat hanya akan dihasilkan sistem pemilihan yang jujur, bersih, transparan dan bebas intervensi dari pihak manapun. Kosgoro 1957 Kabupaten Provinsi Papua dan Kabupaten Kerom mendukung netralitas penyelenggara pemilu agar
swasembada pangan. 4. Kosgoro Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerom periode 2020 dan 2025 ditetapkan di Asor pada tanggal 24 September 2020. Bahkan Ketua Kosgoro Kerom Ana Mariana Borotian membacakan petisi untuk pasangan mama, salah satunya mendorong pemerintah dalam langkah-langkah strategis untuk peningkatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur terpadu. Sementara Sekjen Kosgoro Papua Rojando Erli Ibo menegaskan dukungan yang diberikan kepada pasangan mama ini berupa dukungan moral kepada figur pemimpin yang tepat dalam memberikan kontribusi untuk pembangunan masyarakat di Kabupaten Kerom. Nama saya Arfan Jayadi. Saya diangkat menjadi Arfan Jayadi. Saya diangkat menjadi Ketua Milenial Mama di Kabupaten Kerom untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon Marco Valentius dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Kerom 2020. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya cuma menjawab. Kenapa kaum milenial di Kabupaten Kerom memberikan dukungannya kepada pasangan calon mama? Kami kaum milenial di Kabupaten Kerom memberikan dukungan kami kepada pasangan calon mama karena kami kaum milenial yakin dan percaya dengan pemimpin atau di bawah nakoda Bupati dan Wakil Bupati nantinya, kaum milenial ini akan bisa diwadahi dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Kerom. Senada disampaikan Ketua Milenial Mama Arfan Jayadi yang meyakini pasangan mama bisa menjadi nahkoda sekaligus menjadi wadah dalam kontribusi pembangunan Kerom. Mereka pun yakin dapat merangkul kaum muda melalui media sosial. Kami telah membuat akun media sosial dan untuk saat ini sudah 500 target kami hingga 2000 suara kaum muda, kata dia. Dalam berkampanye di media sosial, Milenial Mama akan dengan mengedepankan etika dalam politik dan tidak menyebarkan hoaks. Kami akan menciptakan generasi milenial Kerom agar bisa memberikan etika berpolitik dalam berkampanye di media sosial, kata Arfan. Berbeda dengan Ketua Ikatan Perempuan Asli Kerom, Rosroda Muyasin, yang memastikan akan memberikan dukungan nyata di lapangan untuk mendukung program pasangan mama. Kami tidak berbicara banyak tetapi kerja nyata, tukasnya. Melakukan satu tulisan yang merupakan buah pikiran dari perempuan Kerom untuk dukungan terhadap calon bupati dan wakil bupati kita pada kesempatan ini. Dan pada kesempatan ini juga saya mohon izin untuk setelah acara ini kami akan menyiapkan tulisan kami untuk nanti kami akan serahkan langsung
Calon Bupati Kerom Muhammad Markum menyebut tim milenial Mama terbentuk karena situasi dan kondisi yang membatasi kampanye secara langsung dengan bertatap muka. Kampanye terbatas tidak lebih dari 50 orang, itu pun sesuai dengan PKPU, katanya. Dia berpesan kepada tim milenial Mama agar berkampanye secara santun serta tidak perlu menjelek-jelekan atau menghujat pasangan lain. Sebenarnya saya tidak puas kalau hanya 2000, kita harus lebih banyak lagi merangkul kaum milenial karena sebagian besar penduduk Kerom aktif bermedia sosial, ujarnya. Markum menjelaskan alasan menamakan koalisi Sehati dalam mengusung dirinya bersama Malensius Musui saat itu punya makna karena kita ingin semua bersama-sama membangun Kerom ini lebih maju dan sejahtera. Untuk kaum milenial dan semua masyarakat Kabupaten Kerom, mulai dari media Facebook, Instagram, WhatsApp, SMS Blast, Twitter, bahwa pada hari ini pengguna internet di Kabupaten Kerom ini 59.000. Pada penduduk kita ini sekitar 61.000. Pengguna Facebook itu 58.000. Bayangkan kalau rasa-rasanya saya masih kurang puas kalau hanya 25. Jadi sebenarnya kemarin itu saya sudah lihat, bulan lalu itu aja sudah 1.000 lebih. Gitu. Jadi dari personal branding pada hari ini saya melihat kami juga selalu mengimbau kepada kaum milenial bahwa bukan hanya backupnya di Kerom saja, kami mempunyai provider media cetak dan elektronik, bahwa DPS kita saat ini itu adalah 53.860. Kenapa saya memakai milenial? Karena di saat atau bulan Desember yang tadinya belum mencapai umur 17 tahun, saya perkirakan di DPS tambahan di bulan November sudah lebih dari 1.000 apabila milenial ini bekerja dan mendata secara baik. Mendata yang paling baik pertama adalah di tingkat SLT. Sementara perwakilan 13 kepala suku masyarakat Pegunungan Tengah yang ada di Kerom menyatakan sikap mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kerom tahun 2020 untuk periode 2020 hingga 2024. Muhammad Markum sendiri memberi apresiasi yang luar biasa kepada 13 kepala suku Pegunungan Bintang karena dia merasa kurang lebih hampir 10 tahun memimpin Kabupaten Kerom. Baru kali ini bisa menyatukan 13 kepala suku sepegunungan tengah untuk duduk bersama dan membicarakan suatu kemenangan terhadap pasangan calon Mama di Kabupaten Kerom. Sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih karena sejak pendaftaran dari tanggal 5 sampai dengan hari ini menerima atau pencabutan nomor urut yang selama ini saya impikan dan idamkan, ternyata juga mendapat nomor urut 1. Ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha